Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dimas Harimukti. Dan teman-teman, seperti yang kita tahu bersama, COVID-19 kali ini sangat-sangat berdampak kepada negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Ya, saya pernah mengikuti satu webinar beberapa waktu lalu yang dibawakan oleh Pak Sandiaga Uno. Beliau membahas bahwa kita sedang menghadapi 3 krisis, teman-teman. Krisis yang pertama tentunya adalah krisis kesehatan, ya. Karena COVID-19 ini adalah virus yang nggak bisa dianggap enteng juga karena penyebarannya yang cepat. Makanya kita disarankan untuk di rumah aja melakukan social distancing, physical distancing untuk meredam penyebarannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kita juga diminta untuk stay at home, social distancing, otomatis kita juga merasakan krisis sosial, gitu ya. Beberapa orang-orang ada yang jiwanya tuh udah meronta-ronta luar biasa gitu kan, karena ya biasa ngobrol sama orang, biasa meeting ketemu langsung gitu ya. Kayaknya tuh ada yang kurang gitu ketika di rumah terus nggak ketemu sama yang lain gitu kan. Nah, krisis yang ketiga atau gelombang di belakangnya lagi, nah ini yang agak serem gitu ya, adalah krisis ekonomi, teman-teman. Nah, kita lihat juga sekarang udah banyak terjadi ya, banyak saudara kita yang terdampak, income-nya turun banget ketika lagi pandemik seperti ini. Ya, ada yang kerjanya itu jadi separuh waktu gitu ya, gajinya juga jadi separuh. Apalagi kalau misalkan abang ojol ya, sekolah diliburin, kantor juga work from home gitu kan. Padahal ini sebagian besar konsumen mereka gitu ya. Orang-orang juga pada stay at home, artinya jumlah mereka yang tetap tapi orderan turun drastis banget. Akhirnya ya kuehnya jadi sedikit banget, tapi ya mereka kayak apa ya, istilahnya harus bagi-bagi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya dengar tuh kayak waktu itu ada bapak-bapak yang bilang, aduh Cep, kalau saya dapat 13.000 sehari juga itu udah alhamdulillah gitu. Makanya salah satu guru saya, Ustadz Lukman, pernah bilang sama saya, kalau seandainya di rumah kita kulkas masih keisi, kemudian juga makan masih bisa milih mau makan sama apa, untuk saat ini tuh itu satu karunia yang betul-betul harus kita syukuri gitu ya. Termasuk kita juga bisa ngobrol di video ini ya, sama-sama kita bersyukur. Saya percaya ya kondisi kita jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita di luar sana gitu kan. Dan lain-lain ya, banyak banget yang terdampak gitu loh. Dan kedepannya ini kalau misalkan kita nggak adaptasi dengan cepat, yang khawatir adalah kita juga kegulung gitu loh sama si krisis ini gitu ya. Nah, teman-teman, di webinar itu juga Pak Sandiaga Uno nggak hanya mengutarakan kesedihan gitu ya, bukan kesedihan ya, maksudnya mengutarakan apa yang terjadi gitu ya. Kalau kesedihan kesannya kayak gimana banget gitu ya. Tapi juga Pak Sandiaga Uno menyampaikan itu dengan gimana caranya kita menyikapinya, gitulah kira-kira. Nah, jadi di video kali ini yang ingin saya bahas adalah 5 tips menghadapi krisis dari Pak Sandiaga Uno. Ya, yang pertama adalah cash is king. Teman-teman, memang di situasi saat ini ya, kita tuh harus agak nahan dulu lah keinginan yang konsumtif gitu. Jadi betul-betul yang utama itu adalah kebutuhan rumah tangga kita atau hari-hari kita ya, kemudian kebutuhan operasional bisnis kita itu dulu ya. Selebihnya juga sangat-sangat bagus kalau misalkan sampai kita bisa punya tabungan. Intinya cash is king. Gimana caranya kita bisa mempertahankan jumlah cash kita saat ini. Nah, kalau bisa tuh kita sampai punya untuk kebutuhan 3 bulan mendatang. Kita sampai punya untuk kebutuhan 6 bulan mendatang gitu ya. Emang bener-bener ditekan dulu gitu si biaya atau budget konsumsinya. Istilahnya tuh kayak ya berusaha ngencengin ikat pinggang dulu lah saat ini gitu. Modenya tuh dibikin survival mode dulu gitu ya. Karena tadi yang pertama cash is king ya. Dengan kayak gitu mudah-mudahan kita bisa punya cash yang lebih settle gitu kan untuk 3 bulan ke depan, bahkan untuk 6 bulan ke depan.
karena nggak ada satu orang pun yang bisa jawab dengan pasti kapan corona ini berakhir. Kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan ini cepat selesai, tapi sebagai langkah ikhtiar kita, ya kita juga bersiap ya untuk sesuatu yang mungkin saja terjadi ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah adapt the new normal. Maksudnya adaptasi dengan normal yang baru gitu ya. Barangkali kita nggak biasa untuk bicara di depan kamera seperti ini. Barangkali kita nggak biasa untuk meeting lewat media online. Katakanlah seperti Zoom dan lain-lain. Barangkali kita nggak terbiasa belajar secara webinar atau online gitu. Kita seneng yang offline, kita seneng yang ketemu fisik gitu kan. Kita senang interaksi yang betul-betul lebih ya maksudnya lebih in touch gitu ya, lebih emosionalnya tuh lebih dapat gitu. Tapi ya sekarang mau nggak mau kalau misalkan kita maksain kayak gitu kan kayak ngelawan apa yang sedang terjadi banget gitu ya. Artinya ya bisa karena biasa gitu kan, dan apa yang kita nggak bisa memang awalnya tuh perlu dipaksa gitu kan. Nah habis dipaksa jadi bisa, habis bisa jadi terbiasa gitu. Nah kenapa kita nggak terbiasa? Ya karena mungkin kita jarang ngelakuin aja. Nah karena sekarang udah jadi satu keharusan untuk go online gitu ya, go digital, maka memang butuh dipaksa. Kita harus adaptasi dengan situasi ini semua, dan kita perlu membiasakan gitu. Walaupun awalnya tuh kayak ada kondisi kejiwaan yang kurang sesuai gitu ya, karena biasanya kalau misalkan nggak ketemu fisik nih nggak greget bro gitu kan. Ya sekarang apa boleh buat ya, memang keadaannya harus kayak gini ya. Nggak bisa juga kita nggak mau adaptasi lalu bilang ya udah deh sekarang saya santai dulu aja, nanti kalau misalkan corona udah beres baru saya gas lagi. Ya itu menurut saya langkah yang kurang tepat ya, karena bisa hilang momentum berapa bulan nih kalau misalkan kita ngambil sikap seperti itu. Makanya poin kedua menurut Pak Sandiaga Uno adalah adapt the new normal. Kemudian yang ketiga, teman-teman, survive through ecosystem ya. Setiap bidang yang kita sedang jalankan pasti ada ekosistemnya. Nah, gimana caranya kita masang mode survival nih ya gitu. Nah, untuk langkah yang pertama juga, cash is king. Kira-kira di ekosistem bisnis kita nih ada nggak sih sesuatu yang bisa dinegosiasikan? Kira-kira seperti itu ya. Survive through ecosystem. Contoh, misalkan kita punya karyawan gitu ya. Nah karyawannya tadinya ngantor, sekarang dirumahin. Kalau misalkan kita hitung-hitungan secara nilai ekonomis, kan berarti mereka jadi nggak keluar bensin. Nah kalau misalkan yang saya alamin, ada juga kerjaan mereka yang dikerjain ketika mereka ngantor, tetapi pas mereka work from home, ini si beban kerja ini memang nggak memungkinkan untuk mereka bawa pulang ke rumah gitu loh. Artinya kan beban kerja mereka di rumah tuh lebih ringan daripada kalau misalkan mereka ngantor. Itu yang saya alamin gitu ya. Nah ini kalau misalkan diperlukan ya, kalau misalkan diperlukan, memungkinkan nggak sih kita negosiasi ke mereka kalau misalkan pas lagi stay at home kayak gini, misalkan gajinya 70% gitu, untuk kita benar-benar mangkas cost dan bisa mempertahankan kas gitu. Walaupun seandainya memungkinkan ya langkah itu nggak usah diambil gitu. Biar apa? Biar ya mereka juga bisa punya daya beli yang masih oke gitu ya di tengah pandemik seperti ini. Kayak gitu ya. Atau misalkan ke supplier kita minta keringanan dan lain-lain. Intinya survive through ecosystem ya. Barangkali ada yang kita bisa negosiasikan. Kalau misalkan langkah yang saya ambil sendiri ya, saya kan ada karyawan di tim jualan online saya, itu ya mereka gajinya saya pertahankan segitu, tapi si loading atau si beban kerjanya itu yang coba saya tambahkan, dan saya kasih pengertian ke mereka, guys, kita sama-sama berjuang lagi kayak gini, gimana caranya omset kita bisa stabil bahkan tetap bisa bertumbuh gitu ya. Dan saya juga nggak bisa ngangkat ini sendiri gitu ya, istri juga yang langsung in charge di sana nggak bisa ngangkat sendiri. Maka dari itu butuh banget bantuan dari kalian untuk mau mengerjakan lebih daripada sebelumnya. Biar apa? Biar kalau misalkan omset bisnis kita aman ya, nggak ada fee teman-teman yang dikurangin gitu ya. Jadi gimana caranya mereka juga aware gitu ya, sadar dan ngerti situasinya memang lagi seperti ini gitu ya.
Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan tentunya meningkatkan skill. Sesuatu yang baru biasanya menuntut skill yang baru gitu kan, dan ketika kita harus berubah, ketika kita harus belajar skill yang baru, memang ada aktivitas-aktivitas yang mungkin kurang menyenangkan buat kita, kurang nyaman buat kita ya. Karena ketika kita mau bertumbuh, otomatis kita harus keluar dari zona nyaman ya. Ada orang yang bilang tidak ada pertumbuhan di zona nyaman ya, dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan gitu. Jadi yang keempat, memang kita perlu keluar dari zona nyaman kita untuk meningkatkan skill kita. Ya, kita perlu mempelajari skill-skill yang memang dibutuhkan di era saat ini. Ya, mau nggak mau kita harus go online, artinya kita juga perlu terus mengasah, mengupgrade skill online kita. Kita perlu go digital, ya kan? Kita harus terus mengasah skill digital kita. Ya, kita perlu skill untuk punya side hustle, untuk punya side income gitu ya. Karena income utama kita mungkin turun cukup drastis, sementara kebutuhan juga harus terpenuhi. Nah, artinya kita juga harus meningkatkan skill itu gitu kan. Kita harus belajar kayak gitu. Dan sekarang kan banyak ya webinar-webinar, IG live dan seterusnya. Teman-teman pilih topik yang teman-teman minat gitu kan, dan itu sesuai dengan expertise yang sekarang lagi teman-teman upgrade. Silahkan teman-teman ikut gitu ya. Dan yang kelima adalah be calm in the storm ya. Ini lagi badai, jangan panik ya kan, tetap tenang, karena pemimpin itu tetap butuh tenang biar ngambil strategi, ngambil langkah ke depannya itu nggak gerasak gerusuk gitu ya. Teman-teman, terus terang ya, bisnis saya juga belum gimana-gimana banget gitu ya, tapi intinya mudah-mudahan dari video ini kita bisa berbagi semangat ya, dan harapannya satu, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman nggak sendirian gitu ya. Kalau teman-teman adalah seorang pengusaha di luar sana juga pasti merasakan yang teman-teman rasakan ya kan. Seperti yang saya suka bilang, kita nggak bisa rubah arah mata angin, tetapi kita bisa rubah layar kita ya. Kesuksesan adalah 85% respon kita. Oke, jadi tetap bersyukur dengan karunia yang udah Allah kasih sama kita. Insya Allah banyak hikmahnya teman-teman ya, dan tetap baik sangka ya, sangka yang baik-baik. Dimana ada kesulitan, bersama itu juga ada kemudahan insya Allah. Walaupun kita lagi lockdown di rumah, insya Allah saya percaya banget rezeki kita nggak lockdown. Artinya tetap bergerak teman-teman ya, dan sama-sama kita sebarkan semangat ini ke teman-teman kita, ke tim kita. Insya Allah di depan sana, kalau kita ridho ngelewatin ini semua, kalau kita terus bergerak, berikhtiar, Allah sedang siapkan hadiah yang luar biasa, yang istimewa buat kita semua. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Kalau suka jangan lupa di like ya, silahkan juga tinggalkan komentar. Juga kalau misalkan teman-teman ingin request materi atau tema yang akan dibawakan di video-video selanjutnya, silahkan ditulis juga di kolom komentar. Kalau misalkan memungkinkan untuk diakomodir begitu ya, insya Allah kita akan bahas ke depannya ya. Stay connect teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.